Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fase pertama perkembangan ilmu antropologi yang menjadi awal mula munculnya ilmu antropologi dan berkembang hingga seperti saat ini. Jadi fase pertama itu terjadi sebelum tahun 1800 yang dimana lahir dari rasa ingin tahu dan ketertarikan terhadap budaya lain. Fase ini ditandai dengan munculnya catatan perjalanan, karya filsuf dan sejarawan yang menggambarkan berbagai kebudayaan di seluruh penjuru dunia. Tokoh-tokoh penting seperti Herodotus, Aristoteles, dan Ibnu Khaldun menjadi pionir dalam meletakkan fondasi antropologi. Catatan perjalanan mereka membuka mata dunia tentang kekayaan budaya yang berbeda. Di sisi lain, karya filsuf seperti Aristoteles dengan klasifikasi ras dan budayanya memicu pikiran kritis tentang esensi budaya dan perannya dalam kehidupan manusia. Meskipun masih berfokus pada deskripsi dan perbandingan budaya serta terikat pada keterbatasan metode ilmiah pada masa itu, fase pertama menjadi awal mula perkembangannya antropologi. Fase ini melahirkan rasa ingin tahu dan ketertarikan untuk mempelajari budaya lain dan membuka jalan bagi penelitian antropologi yang lebih sistematis dan ilmiah di masa depan. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Nasyita Naura. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan antropologi pada fase kedua. Nah, sekitar pertengahan abad ke-19, kala itu dibentuk masyarakat dan kebudayaan tertinggi adalah Eropa Barat. Semua bangsa di luar Eropa Barat disebut sebagai primitif atau tingkat budaya rendah. Pada abad ke-19, ilmu antropologi merupakan suatu ilmu yang akademikal yang bertujuan untuk mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk mendapat suatu pengertian tentang tingkat kuno dalam sejarah evolusi dan sejarah penyebaran kebudayaan. Munculnya karangan sekitar tahun 1860 yang mengklasifikasikan bahan tentang beragam kebudayaan di seluruh dunia ke dalam tingkat evolusi tertentu guna mengetahui penyebaran manusia dan budaya. Maka timbullah antropologi. Nah, selanjutnya adapun data-data yang telah saya baca pada fase ini kita oleh keberhasilan para ilmuwan dalam menyusun karya-karya etnografi yang bahannya dikumpulkan dari berbagai karangan yang dihasilkan oleh para musafir, pelaut, pendeta, dan para pegawai jajahan atau misionaris yang pernah tinggal di luar masyarakat Eropa. Dari bahan-bahan terkumpul kemudian disusun berdasarkan pola evolusi yaitu menyusun sistematis mulai dari masyarakat dan kebudayaan yang sangat rendah hingga masyarakat yang hidup pada tingkat yang lebih tinggi. Kelompok masyarakat yang digolongkan ke dalam tingkat yang paling tinggi atau beradat adalah masyarakat Eropa Barat pada masa itu, sedangkan tingkat yang paling rendah adalah masyarakat di luar Eropa Barat. Sekian, terima kasih. Baik, itulah penjelasan pada fase kedua. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai sejarah perkembangan ilmu antropologi pada fase ketiga. Halo semua, perkenalkan saya Aisyah Askia Hairil. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ilmu antropologi pada fase ketiga. Fase ini dimulai pada abad ke-20, pada saat penjajahan yang dimana bangsa Eropa berhasil menjajah daerah-daerah di luar bangsa Eropa, dan ilmu antropologi digunakan untuk mempelajari bangsa-bangsa yang pernah dijajah oleh Eropa. Setelah mereka mempelajari bangsa-bangsa yang pernah dijajah oleh Eropa, maka mereka akan lebih mudah untuk menanamkan ideologi atau nilai-nilai yang dimiliki bangsa Eropa di bidang kebudayaan maupun akses kekuasaan dari negara jajahan. Di fase ini, ilmu antropologi menjadi suatu ilmu yang praktis dengan tujuan mempelajari masyarakat serta kebudayaan suku-suku luar bangsa Eropa agar mendapat suatu pengertian tentang masyarakat masa kini yang lebih kompleks untuk kepentingan pemerintahan kolonial bangsa Eropa. Aku Syakila di sini akan membahas mengenai sejarah perkembangan ilmu antropologi pada fase keempat yang dimulai sesudah tahun 1930. Nah,
pada fase ini, ilmu antropologi sudah mulai berkembang, di mana berkembangnya ilmu-ilmu pengetahuan dan metode-metode ilmiah yang digunakan menurut Muncara-Dingrat tahun 2009. Nah, fase keempat dalam perjalanan panjang antropologi yang dimulai setelah tahun 1930-an menandai era baru dengan berbagai perubahan penting. Seperti yang pertama, hilangnya dunia primitif. Nah, dahulu kala antropologi banyak terpaku pada studi budaya primitif di berbagai penjuru dunia. Namun, seiring munculnya kolonialisme, banyak budaya ini pun ikut punah, di mana bangsa-bangsa primitif sudah mendapatkan hak kemerdekaan. Kemudian membongkar ketidakadilan kolonialisme. Nah, Perang Dunia II membuka mata para antropolog terhadap bahaya kolonialisme dan bagaimana penelitian mereka di masa lalu yang mendukung penjajahan. Nah, disinilah muncul kesadaran untuk melakukan penelitian yang lebih adil dan etis. Nah, kemudian ada cabang-cabang baru yang bermunculan. Nah, antropologi tak lagi hanya berpaku pada budaya primitif. Ini muncul berbagai banyak cabang ilmu antropologi seperti antropologi medis, antropologi pendidikan, antropologi lingkungan, dan masih banyak cabang antropologi lainnya. Dan di mana para bidang antropologi ini masing-masing fokus pada isu kontemporer di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, serta lingkungan. Kemudian, para antropolog juga tak lagi hanya puas dengan gambaran secara besar. Mereka kini menyelami kehidupan masyarakat secara mendalam melalui penelitian-penelitian mikro. Dengan cara ini, mereka dapat memahami budaya secara lebih kontekstual dan kompleks. Kemudian, terdapat metode baru untuk mencari tahu. Nah, muncul berbagai metode penelitian baru seperti etnografi multisitus dan penelitian partisipatif. Nah, antropolog tak hanya mengamati, tapi juga berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang mereka pelajari. Hal ini membuat mereka untuk mendapatkan data yang lebih kaya dan akurat. Nah, kemudian kita akan melanjutkan dari segi tujuan. Nah, perkembangan ilmu antropologi pada fase keempat ini bisa dibedakan menjadi dua tujuan. Nah, yang pertama terdapat tujuan akademik dan tujuan praktis. Nah, tujuan akademik sendiri yaitu tujuan antropologi untuk mencapai pengertian tentang makhluk manusia secara umum dengan mempelajari keragaman bentuk fisiknya serta kebudayaan. Kemudian untuk tujuan praktisnya yaitu mempelajari manusia dalam keragaman masyarakat suku guna membangun bangsa tersebut. Oke, sekian dulu pembahasan dan penjelasan mengenai fase keempat. Nah, kemudian akan dilanjut di fase kelima. Sampai jumpa. Baik, itu adalah penjelasan dari fase keempat. Pada selanjutnya, kita akan membahas tentang antropologi di tahun 1970 atau setelah tahun 1970 atau yang biasa kita sebut adalah fase kelima. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Maulana dari kelas 11-1. Jadi, langsung saja. Setelah tahun 1970, dunia antropologi mengalami berbagai perkembangan dan perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, maupun intelektual pada masa itu. Nah, ada pun beberapa perkembangan utama dalam antropologi pada tahun 1970 adalah teori kritis dan Marxisme, yang dimana para antropolog mulai lebih banyak memfokuskan pada analisis kekuasaan, ekonomi, politik, dan bagaimana struktur sosial memang mempengaruhi individu dan kelompok. Yang kedua adalah antropologi feminisme, yang dimana para antropolog menyoroti pentingnya mempertimbangkan gender dalam studi budaya dan bagaimana peran gender membentuk pengalaman sosial. Yang ketiga adalah globalisasi antropologi dan transnasional, yang dimana para antropolog meneliti tentang migrasi, diaspora, dan identitas transnasional menjadi semakin penting mengingat mobilitas manusia yang semakin meningkat. Yang keempat adalah antropologi lingkungan, yang dimana para antropolog meneliti tentang hubungan antara manusia dan lingkungan yang menjadi semakin menonjol, termasuk studi tentang perubahan iklim dan keberlanjutan. Yang kelima adalah perubahan dalam metode penelitian. Nah, para antropologi dengan munculnya dunia internet ini, para antropologi mulai mengeksplorasi etnografi digital untuk memahami budaya online. Yang keenam adalah
perubahan etnografi, yang dimana peningkatan dalam praktik kolaboratif di mana para antropolog lebih erat dengan komunitas untuk menghasilkan penelitian yang lebih representatif dan etis. Mungkin sekian yang sempat saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.